Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Azami dari kelas 12 RPL 3 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data atau replikasi basis data. Replikasi basis data adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain, dan selanjutnya mensinkronisasikan antar basis data untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi, data dapat mendistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui LAN, WAN, dial-up connection, wireless connections, dan internet. Dalam hal replikasi database, pendistribusi data atau pemilik data utama disebut sebagai master, sedangkan yang menerima distribusi data atau yang menjadi database duplikasi disebut sebagai slave. Tujuan replikasi adalah untuk mengurangi beban dari server dalam pengaksesan data untuk dibagi ke komputer-komputer lain, dan juga untuk meningkatkan performa database. Salah satu kegunaan dari proses replikasi adalah bila ada satu database yang mengalami kerusakan, maka data masih dapat dilihat melalui database yang lain. Contoh model replikasi. Yang A ada replikasi one master to one slave. Yang B ada replikasi one master to many slave. Yang C ada replikasi master atau slave to master atau slave circular relationship. Yang D ada replikasi master atau slave daisy chain, terdiri banyak master atau slave yang saling berhubungan. Dua jenis replikasi. Yang pertama ada replikasi sinkronus. Proses replikasi dilakukan secara real time antara master dan slave. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus selesai dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Untuk jenis replikasi ini, kebutuhan akan performansi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan kecepatan dan jarak antar site atau node. Keuntungan yang proses replikasi dilakukan secara real time antara master dan slave. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus selesai dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Untuk jenis aplikasi ini, kebutuhan akan performansi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan kecepatan dan jarak antar set atau node. Keuntungan yang ini ada gambar client master database dan slave database. Dan kedua, replikasi asinkronus. Proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai dilakukan. Pertukaran data dilakukan secara buffering. Data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu, kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Jenis replikasi ini tidak menjamin kesinkronan data apabila salah satu set atau node mengalami crash saat replikasi sebelum selesai dilaksanakan. Keuntungan yang dimiliki dari jenis ini adalah efektivitas biaya proses transaksi. Berikutnya, replikasi pada SQL Server. Untuk melakukan replikasi pada SQL Server, buat start prosedur untuk menyimpan query yang melakukan pengambilan data dari database utama dan diberikan pada database replika. Replika pada MySQL melalui versi 5.0. MySQL sudah mendukung sistem replikasi yang sebuah database server yang berfungsi sebagai master dapat tereplikasi datanya ke dalam satu atau lebih database server yang difungsikan sebagai slave. Jenis replikasi pada MySQL adalah replikasi asinkronus. Pada MySQL, replikasi dapat diberlakukan pada sebagian tabel atau pada keseluruhan database atau tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya ada langkah-langkah umum pembuatan replikasi pada MySQL. 1. Koneksi jaringan master dan slave. 2. Instalasi MySQL versi 5.2 master dan slave. Dan ketiga, buat database master dan slave. Keempat, konfigurasi master server. Kelima, konfigurasi slave. Dan yang keenam ada testing. Tools. Framework NIT. Framework NIT merupakan suatu komponen Windows yang
terintegrasi dan dibuat agar dapat menjalankan berbagai macam aplikasi NIT termasuk pembangunan aplikasi web service. Microsoft Framework NIT menyediakan semua tool dan teknologi yang diperlukan untuk membangun aplikasi distribusi. Framework NIT terdiri atas dua elemen penting, yaitu SLR Common Language Runtime dan FCL Framework Class Library. SLR adalah sebuah lingkungan yang digunakan untuk menjalankan program saat runtime, sedangkan untuk FCL diletakkan di atas SLR dan berfungsi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi NIT. ISP NIT. ISP NIT adalah teknologi pembangunan aplikasi web yang dibangun oleh Microsoft. ISP NIT digunakan untuk membangun aplikasi web ataupun web XML yang dinamis. ISP NIT adalah bagian dari platform NIT memiliki Microsoft yang merupakan pengganti SIP Active Server Packs. ISP NIT sudah dibangun berdasarkan SLR yang dapat bekerjasama dengan semua aplikasi NIT Microsoft. ISP NIT memiliki beberapa kelebihan dibandingkan teknologi terdahulu, antara lain: 1. Kemudahan mengakses berbagai library NIT framework secara konsisten dan powerful yang mempercepat pembangunan aplikasi. Dan yang kedua, penggunaan berbagai bahasa pemrograman secara penuh, misalnya FB NIT, C_, J_, dan C++. Dalam ISP NIT, bahasa-bahasa ini dapat digunakan secara penuh sebagaimana layaknya bekerja di Windows application. Hal ini jauh berbeda dibandingkan ISP klasik yang menggunakan scripting language, misalnya FBS script. Agak berbeda sintaknya dengan FB dalam ISP NIT. Kita dapat menggunakan FB NIT dengan sintak yang 100% sama dengan kita membangun Windows application. Demikian juga dengan C_, tidak ada perbedaan sintak antara C_ untuk membuat kode. ISP NIT dengan Windows Form ini sangat memudahkan pemrograman aplikasi Windows dan web secara konsisten. Dan yang ketiga, tersedia berbagai web control yang dapat digunakan membangun aplikasi secara cepat. Programmer dapat dengan mudah mengkaitkan data ke web control sebagaimana layaknya pemrogram Windows application. Hal ini sangat mempercepat pembuatan aplikasi dibandingkan harus menyusun kode-kode HTML secara manual. Dan keempat, kode bind, artinya kode-kode pemrograman yang menjadi logis aplikasi ditempatkan terpisah dengan kode user interface yang berbentuk HTML. Ini sangat memudahkan dalam debugging karena kode untuk presentation layer tidak tercampur dengan kode application logis. Dan ada juga siklus hidup halaman ISP NIT. 1. Client meminta file yang memiliki ekstensi ASPX. Dan yang kedua, ISP NIT membaca file dari file system server. 3. ISP NIT memeriksa tiap tag dalam file dalam memuat ke dalam memori. Yang A, jika tag berisi atribut runat server. ISP NIT memuat komponen software yang disebut control server. Nama tag menentukan tipe dari control server. B, tag tanpa atribut runat server dalam tag HTML biasa. ISP NIT akan memuatkan ke dalam komponen software dan kemudian tag aslinya akan dikirim kembali ke browser client. Dan keempat, setelah memuat semua tag ke dalam memori, ISP NIT menjalankan kode program dari tiap-tiap control server. Kode ini akan mengakses sumber dari server web, atau kode dapat mengubah isi atau properti dari control server di halaman dan dapat juga menambahkan atau menghilangkan control server. Dan kelima, ketika semua kode dalam control server selesai dijalankan, ISP NIT secara berurutan memberitahu tiap control untuk merender dirinya. Yang A, jika tag asli adalah HTML, bisa ISP NIT akan mengirim tanpa memodifikasi. Yang B, jika tag asli yang dibuat adalah control server, ISP NIT akan memanggil method control render untuk membuat HTML. Sesudah halaman meninggalkan server, ISP NIT melepas kontrol server dan sumber lainnya yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, itu saja dari materi saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.